Dalam situasi pandemi COVID-19, petahana dapat menunjukkan kontribusinya dalam penanganan wabah tanpa harus melakukan cara-cara atau perbuatan curang dan menyimpang melalui pemanfaatan fasilitas atau program pemerintah dalam menangani COVID-19 untuk keuntungan elektoralnya. Program penanganan COVID tetap bisa berjalan tapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain. Oke, Bu Titi sudah siap untuk memberi keterangan? Insya Allah siap Yang Mulia. 10 menit ya Ibu ya, nanti kami kalau ada pendalaman bisa ditambah dengan pertanyaan. Mungkin inti-inti yang apa akan Ibu terangkan, silakan Ibu. Baik Yang Mulia, saya akan coba menyampaikan inti-intinya, tetapi selain dari itu saya juga menyiapkan keterangan tertulis. Nanti yang lebih lengkap ada di dalam keterangan tertulis saya Yang Mulia. Bila diperkenankan bisa begitu Yang Mulia? Boleh Ibu, boleh. Baik Yang Mulia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu, beserta semua pihak yang saat ini tengah mengikuti persidangan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Perkenankan saya untuk menyampaikan keterangan berdasarkan keahlian yang saya miliki terkait beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan pokok persidangan hari ini. Keterangan saya ini saya bagi dalam beberapa pokok bahasan, meliputi pertama, pilkada sebagai instrumen demokrasi konstitusional; kedua, petahana dan pilkada demokratis; ketiga, petahana dan pilkada di masa pandemi; keempat, Mahkamah Konstitusi sebagai penegak demokrasi konstitusional; dan terakhir, kelima, penutup. Saya ingin mengawali keterangan saya ini dengan menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 62% negara di dunia secara teratur mengadakan pemilu yang diklasifikasi sebagai pemilu yang bebas dan adil dan kompetitif. Pemilihan yang bersih atau clean elections adalah instrumen untuk memastikan pemerintah, perwakilan, dan kendali rakyat atas pengambilan keputusan bisa berjalan. Sejumlah indikator juga digunakan untuk menilai kebersihan atau integritas pemilu, termasuk cakupan persaingan pemilu, tingkat penyimpangan suara, intimidasi pemerintah, serta otonomi dan kapasitas badan penyelenggara pemilu. Untuk itu, tata kelola pemilu menjadi variabel penting dalam mengamankan kebersihan dan kredibilitas pemilu di negara demokrasi yang sedang berkembang. Dalam konteks tata kelola pemilu, Ramlan Surbati mengembangkan apa yang disebut pemilu demokratik. Nah, pemilu demokratik akan melahirkan pemerintah yang berlegitimasi, dan pemerintah yang berlegitimasi akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan responsif. Negara yang melaksanakan pemilu demokratik adalah yang bercirikan pemerintah dan pemerintahannya dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat. Kehendak rakyat itu dinyatakan melalui pemilu yang tidak hanya diselenggarakan secara periodik, tetapi juga diselenggarakan berdasarkan asas umum dan setara atau universal and equal suffrage. Pemilu yang tidak hanya menawarkan pilihan yang berbeda, tetapi dapat dipilih secara bebas atau genuine, langsung, rahasia, dan adil. Nah, menurut Surbakti ada 8 parameter yang bisa digunakan untuk mengukur pemilu yang demokratik ini. 8 parameter tersebut meliputi hukum pemilu dan kepastian hukum, kesetaraan antar warga negara, persaingan yang bebas dan adil, partisipasi pemilih dalam pemilu, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien, dan dengan kepemimpinan yang efektif, proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik, dan prinsip pemilu berintegritas, serta yang terakhir keadilan pemilu. Nah, Yang Mulia izinkan saya untuk menekankan komponen persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu menurut Ramlan Surbakti yang akan terwujud apabila 7 faktor berikut terjamin. Tapi saya akan hanya urai 3 faktor pertama.
Yang pertama, cara yang ditempuh peserta pemilu untuk mendapatkan suara dari pemilih bukan dengan cara intimidasi, ancaman kekerasan atau dengan tindak kekerasan, dan bukan pula dengan transaksi jual beli suara, uang atau materi lainnya, melainkan dengan cara dialogik dan cara lain yang dibenarkan secara hukum. Kedua, peserta pemilu memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih melalui pelaksanaan kampanye di seluruh daerah pemilihan. Dan yang ketiga, petahana tidak menggunakan jabatan publik atau berupa kewenangan, anggaran, fasilitas, dan jam dinas untuk kepentingan kampanye pemilu. Yang keempat sampai yang kedelapan ada di dalam keterangan tertulis saya. Nah, sedangkan keadilan pemilu sebagai salah satu parameter atau komponen pemilu demokratik ditandai oleh 3 indikator. Pertama, sistem yang mampu merespon setiap pertanyaan, keluhan, dan protes yang berkaitan dengan semua aspek proses penyelenggaraan pemilu. Kedua, pelanggaran ketentuan administrasi pemilu, pelanggaran ketentuan pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat ditegakkan secara adil atau keadilan punitif. Yang ketiga, semua sengketa administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu dapat diselesaikan secara adil atau keadilan restoratif. Yang keempat, mampu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu berupa pilihan alternatif. Dan yang kelima, semua pelanggaran dan sengketa pemilu tersebut diselesaikan tepat waktu. Itu yang menjadi variabel dari keadilan pemilu. Nah, undang-undang pemilihan kita saat ini memang sudah menyediakan skema penyelesaian permasalahan hukum pemilihan sebagai upaya mewujudkan keadilan elektoral sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat 6 permasalahan hukum yang bisa terjadi saat penyelenggaraan pilkada, meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilihan, penyelesaian sengketa pemilihan, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, dan yang terakhir, ke-6, perselisihan hasil pemilihan. Dan undang-undang pemilihan seperti kita ketahui sudah pula mengatur lembaga-lembaga yang berwenang menangani tiap-tiap permasalahan hukum tersebut yang mana menyangkut perselisihan hasil pemilihan menjadi otoritas Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Nah, saya masuk ke bagian kedua, petahana dan pilkada demokratis. Secara alamiah yang mulia dan Bapak Ibu yang mengikuti persidangan, petahana memang lebih diuntungkan dalam suatu proses pemilihan. Hal yang secara universal jamak disebut sebagai incumbency effect. Dengan jabatan yang melekat selama kepemimpinannya dalam posisi elected official sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, petahana bisa menggunakan sumber daya negara melalui program-program resmi pemerintah untuk mempromosikan dirinya secara legal kepada masyarakat. Program-program yang dibuat di masa kepemimpinannya akan menjadi salah satu variabel paling menentukan untuk merebut hati pemilih saat tibanya masa pemilihan untuk masa jabatan periode berikutnya berlangsung. Ketika pemilihan, pemilih akan memberikan antara reward atau punishment pada kepemimpinan petahana. Apakah pemilih puas ataukah sebaliknya? Oleh karena itu, pemilihan mutlak didesain berlangsung demokratis, di mana petahana harus dipastikan tidak menggunakan jabatan publiknya, yang jika merujuk pendapat Ramlan Surbakti berupa kewenangan, anggaran, fasilitas, dan jam dinas untuk kepentingan kampanye pemilihannya, sehingga pemilihan melalui kompetisi yang adil dan setara bisa terwujud, serta pemilih bisa memberikan reward atau punishment terhadap petahana secara genuine, tanpa iming-iming ataupun pengaruh yang menyesatkan. Komitmen pemilu demokratis itu pula yang sekiranya melatar belakangi hadirnya pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bila kita telusuri lebih utuh,
Pasal tersebut merupakan refleksi perjalanan panjang sebagai upaya untuk memastikan pilkada dengan kepesertaan petahana tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang bisa merusak kompetisi pemilihan yang mestinya berjalan adil dan setara. Pada awalnya, upaya mencegah penyimpangan tersebut diartikulasikan melalui pengaturan yang sangat tegas bahwa seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya apabila ingin maju kembali menjadi calon di pilkada, maka harus mengundurkan diri sejak pendaftaran dilakukan, sebagaimana pengaturan pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun ketentuan tersebut dianggap terlalu berlebihan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga keberadaannya dibatalkan Mahkamah melalui putusan dalam perkara nomor 17/PUU/6 Romawi /2008 yang dimohonkan oleh Syahruddin ZP, Gubernur Lampung periode 2004-2009. Akan tetapi dalam putusan dimaksud, Mahkamah juga menegaskan bahwa Mahkamah berpendapat upaya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah wujud yang tepat dan memang sebuah upaya yang seharusnya dilakukan. Dalam suatu pemilihan umum sudah seharusnya dihindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain haruslah dipertimbangkan bahwa penggunaan upaya demikian tidak boleh berlebihan. Maka dalam putusan tersebut Mahkamah menyarankan seorang petahana tidak harus berhenti penuh, tetapi cukup berhenti sementara. Nah, pertimbangan hukum Mahkamah tersebut kemudian diformulasi lebih tegas melalui pengaturan dalam pasal 70 ayat 3, pasal 71 ayat 3, dan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Politik hukum dalam Undang-Undang Akuo sudah mengarah pada upaya mempersempit ruang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang membuat kompetisi sejalan tidak adil dan setara. Sistem penegakan hukum juga telah coba diatur dengan lebih solid. Oleh sebab itu, penegakan hukum untuk mempersempit ruang penyalahgunaan kekuasaan di dalam sebuah kontestasi pilkada, terutama yang melibatkan petahana, juga mesti dijalankan dengan konsisten dan tegas. Waktunya, nah, selanjutnya sudah habis, Ibu. 1 menit lagi. Oh baik, Yang Mulia, saya coba percepat, Yang Mulia. Yang ketiga, petahana dan pemilihan di masa pandemi. Pilkada tahun 2020 terselenggara dalam kondisi pandemi COVID-19 yang membuat semua pihak harus menyesuaikan seluruh tata cara, prosedur, dan mekanisme pemilihan dengan protokol kesehatan agar pemilihan tidak menjadi medium penularan virus corona. Nah, dengan banyaknya pembatasan ruang gerak akibat kondisi pandemi yang terjadi, sejumlah pihak menilai calon yang berlatar petahana lebih diuntungkan. Pasalnya, menurut Jayadi Hanan, dalam situasi pandemi COVID-19, petahana dapat menunjukkan kontribusinya dalam penanganan wabah. Sebaliknya, dalam situasi pandemi, calon kepala daerah yang non-petahana kesulitan untuk melakukan kampanye diri. Dengan demikian, melalui insentif yang melekat pada dirinya sebagai petahana dalam penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi, seorang petahana mestinya berkompetisi dengan percaya diri penuh tanpa harus melakukan cara-cara atau perbuatan curang dan menyimpang melalui pemanfaatan fasilitas atau program pemerintah dalam menangani COVID-19 untuk keuntungan elektoralnya. Antisipasi atas adanya penyalahgunaan program penanganan COVID juga sudah ditegaskan Menteri Dalam Negeri melalui pernyataan publiknya yang saya kutip di dalam situs resmi Kemendagri, yang pada dasarnya Mendagri mengatakan program penanganan COVID tetap bisa berjalan tapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain. Nah, pernyataan tersebut sejatinya sejalan dengan falsafah pemilihan yang semestinya berjalan demokratis, jujur, dan adil, di mana setiap calon mesti berkampanye menggunakan sumber-sumber yang legal dan tidak mempersonalisasi program-program milik pemerintah sebagai suatu yang dicitrakan atau dipersonifikasi menjadi bagian dari instrumen kampanyenya sebagai calon. Larangan mempersonalisasi program-program pemerintah yang dananya bersumber dari anggaran negara juga tidak lepas dari filosofi pendanaan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan yang tidak membolehkan pembiayaan kampanye berasal dari keuangan negara. Yang keempat, ini yang terakhir Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi sebagai penegak demokrasi konstitusional. Harus diakui bahwa kerangka hukum dari waktu ke waktu telah diatur dengan makin baik.
Kewenangan dan kelembagaan yang menangani masalah hukum juga makin jelas dan tegas pembedaannya antara satu dan lainnya. Akan tetapi dalam suatu pemilihan sangat mungkin terjadi akibat kuatnya tekanan dan kurang profesionalisme para pihak yang terlibat dalam sistem keadilan elektoral saat berlangsungnya tahapan pemilihan, mengakibatkan pemilihan demokratis sebagai bagian dari praktik demokrasi konstitusional tidak dapat diwujudkan. Nah, menyikapi adanya kemungkinan itu, maka eksistensi Mahkamah Konstitusi menjadi sangat krusial untuk menambal lubang keadilan elektoral tersebut, sebagaimana pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 1 PHPU Presiden tahun 2019 yang lalu. Hal yang sama juga sejak lama telah ditegaskan MK, misalnya di dalam putusan nomor 209 sampai 210 di Pilkada Tangerang Selatan. Dan yang terakhir saya ingin mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di dalam putusan nomor 45 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum atau General Justice Principle. Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran dilakukan sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan yang mulia. Semoga Pilkada tahun 2020 yang sangat berisiko dan paling berisiko dalam sejarah elektoral Indonesia mampu melahirkan pemimpin yang merupakan hasil dari pemilihan yang jujur dan adil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Nanti mungkin ada yang akan didalami supaya Ibu berkenan untuk menunggu sampai saksi dan ahli dari pemohon diperkenankan untuk meninggalkan persidangan.